Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pengumpulan barang bukti audit atau yang disebut dengan pengumpulan evidence. Yang mana evidence ini setelah dikumpulkan kemudian akan dikaji sehingga didapatkan kelayakan evidence apakah bisa mendukung pernyataan yang sudah didapatkan dari responden pada kegiatan audit. Saya Aditya Rahmadi, saya akan mencoba untuk memandu di dalam kegiatan diskusi untuk pengumpulan barang bukti audit kali ini. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Sebelum kita membahas tentang pengumpulan barang bukti audit, maka di sini akan saya jelaskan tentang referensi-referensi yang kita gunakan di dalam membahas tentang materi kali ini. Untuk referensi yang pertama itu dari David L. Cannon dengan judul referensi yaitu CISA Certified Information System Auditor Study Guide 4th Edition. Sedangkan untuk referensi yang kedua itu dari Richard Cascarino dengan judul Auditor's Guide to Information System Auditing. Jadi itu referensi yang akan kita gunakan untuk membahas tentang barang bukti atau evidence dan pengumpulannya. Jadi untuk pembahasan berikutnya sebelum kita lebih lanjut untuk berdiskusi tentang pengumpulan barang bukti audit atau pengumpulan audit evidence, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu definisi-definisi dari audit, barang bukti, serta dokumentasi, serta apa tujuan dari auditor di dalam mengumpulkan barang bukti atau evidence. Yang pertama, audit. Audit itu apa sih? Audit itu merupakan suatu kegiatan untuk memeriksa arsip yang sifatnya sistematis. Yang artinya arsip di sini berupa barang bukti berupa dokumen yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, barang bukti sendiri itu apa? Barang bukti sendiri itu merupakan informasi yang di dalamnya terdapat fakta-fakta untuk bisa membuktikan klaim dari suatu organisasi di dalam kegiatan audit. Apa yang dimaksud dengan klaim? Klaim itu merupakan fakta yang terdokumentasi. Nah, dokumentasi itu sendiri apa? Dokumentasi sendiri itu merupakan cara tertulis agar kegiatan operasional yang ada di dalam suatu organisasi serta pengendaliannya itu bisa memiliki suatu konsistensi yang baik. Itu yang disebut dengan dokumentasi. Dokumentasi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah policy atau aturan, yang merupakan suatu dokumen tingkat tinggi yang ada di dalam organisasi. Standar, yaitu dokumen tingkat menengah yang mengatur tentang segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam suatu organisasi terkait dengan pelaksanaan operasional, terus setelah itu pelaksanaan teknis yang ada di dalam organisasi yang menjadi ukuran baku di dalam melihat apakah kegiatan itu sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Itu yang disebut dengan standar. Guideline yang merupakan suatu dokumen tingkat menengah yang dibutuhkan untuk menjadi acuan dari manajer tingkat menengah di dalam melakukan pengawasan terhadap peran-peran yang ada di bawahnya ya. Dan yang keempat adalah prosedur, yaitu suatu dokumen tingkat rendah atau tingkat yang paling bawah, tingkat operasional yang bisa menjadi acuan dari para staf untuk melakukan pekerjaannya, yang mana prosedur ini biasanya di dalamnya itu dijelaskan dalam bentuk suatu diagram proses. Terus auditor ini tujuannya untuk mendapatkan evidence itu untuk apa? Jadi auditor membutuhkan suatu evidence untuk bisa mendeskripsikan suatu keadaan objek audit serta menyusun rekomendasi di laporan audit. Jadi seorang auditor membutuhkan untuk mengumpulkan evidence agar evidence itu dapat menjadi suatu bukti ya, bukti klaim dari suatu organisasi yang mana klaim tersebut akan dijadikan sebagai acuan di dalam menyusun rekomendasi pada sebuah pelaporan kegiatan audit yang telah dilaksanakan. Mungkin ada yang masih bingung ya, seperti apa sih bentuk dari barang bukti ini atau bentuk dokumen yang bisa menjadi evidence atau barang bukti audit. Di sini
ada suatu aturan atau suatu framework ya atau kerangka kerja yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia untuk bisa mengukur kemampuan pengelolaan TI atau SI yang ada di dalam pemerintahan tersebut yang disebut dengan SPBE atau kepanjangannya adalah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Nah, biasanya di dalam evidence yang ada di dalam SPBE ini berupa atau berbentuk apa saja? Berbentuk dokumen tentunya. Dokumen apa saja? Yang pertama bisa berbentuk dokumen kebijakan yang sudah disepakati dan sudah di-approve oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu sendiri berupa peraturan pemerintah, terus setelah itu ada undang-undang, terus ada juga peraturan wali kota dan juga peraturan bupati. Itu yang disebut dengan dokumen kebijakan. Yang kedua adalah dokumen rencana induk SPBE yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan audit internal maupun audit eksternal terkait dengan bagaimana pengelolaan dari SI maupun TI di dalam organisasi menurut SPBE tentunya. Yang ketiga adalah dokumen evaluasi rencana induk yang ada di dalam SPBE. Jadi setiap daerah itu diharuskan untuk membuat suatu rencana induk SPBE yang biasanya itu nama lain dari rencana induk itu adalah IT Master Plan ya. Yang keempat adalah dokumen pemutakhiran dari rencana induk. Jadi kalau misalkan rencana induk itu dilakukan perubahan pada saat pelaksanaannya, maka di sini harus ada pemutakhiran rencana induk, yang mana pemutakhiran itu akan juga bisa dijadikan sebagai suatu barang bukti untuk membuktikan apakah kegiatan-kegiatan pengelolaan IT atau pengelolaan sistem informasi di dalam suatu pemerintah daerah sudah dilaksanakan dengan baik. Yang kelima adalah dokumen perbaikan proses bisnis yang terintegrasi. Ini juga bisa dijadikan sebagai acuan karena apa? Karena salah satu komponen yang ada di dalam SPBE penilaiannya itu adalah tentang apakah proses bisnis itu sudah diatur dengan baik atau belum. Yang berikutnya adalah SOP atau Standard Operating Procedure, yaitu layanan pusat data. Nah, ini bisa digunakan ya, data center ya. SOP bagaimana mengelola data center. Untuk berikutnya dokumennya adalah berupa screenshot layanan atau aplikasi apa yang bisa mendukung layanan publik maupun layanan umum yang ada di dalam suatu pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah arsitektur aplikasi, yang mana arsitektur aplikasi ini akan mendukung di dalam pengimplementasian sistem informasi pada sebuah organisasi, terutama kalau misalkan kita ngomong tentang konteksnya SPBE yaitu ada di pemerintah daerah. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang evidence atau dokumen evidence audit, terutama untuk standar yang dinamakan SPB atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas barang bukti audit yang ada di dalam framework COBIT 5, yang mana COBIT 5 itu digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan dari suatu organisasi di dalam melakukan tata kelola IT maupun manajemen teknologi informasi dan juga sistem informasi. Nah, di dalam tiap-tiap domain pada COBIT, yaitu di sini kita akan membahas pada domain APO, Line, Plan, and Organize, yaitu domain yang kedua. Di dalam domain ini, setiap barang bukti itu akan diwakili dengan suatu istilah yang dinamakan work product. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan suatu istilah yang dinamakan, kita membaca dokumentasi yang ada di dalam COBIT, di situ dijelaskan work product, berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan work product itu sendiri adalah suatu evidence yang harus dikumpulkan, yang harus ditemukan oleh auditor agar kegiatan audit ini terbukti sudah dilakukan atau agar kegiatan-kegiatan pengelolaan IT terbukti sudah dilakukan oleh organisasi. Nah, itu terkait dengan work product. Ini saya berikan contoh salah satu saja, yaitu data integrity procedure. Nah, di dalam data integrity procedure itu merupakan suatu subdomain yang ada di dalam APO atau Align, Plan, and Organize yang masuk ke dalam WP atau work product ke-16. Jadi ini banyak sekali ya evidence-nya yang harus dikumpulkan mulai dari work product pertama sampai work product 16. Di dalam work product 16, apa yang bisa mewakili dari suatu data integrity procedure atau prosedur integritas data itu yang pertama adalah policy atau aturan.
Yang kedua adalah prosedur, yang ketiga adalah guideline atau prosedur dan guideline itu juga bisa dijadikan sebagai satu kesatuan dokumen. Terus setelah itu suatu aturan terkait dengan sekuritas atau security data. Dan terakhir adalah prosedur yang detail bagaimana cara untuk bisa meyakinkan bahwa data itu sudah bukan terintegrasi tetapi data itu sudah dijamin integritasnya ya, sudah dijamin kevalidannya. Nah, itu suatu contoh yang ada di dalam data integrity prosedur. Mungkin saja di dalam suatu organisasi dokumen-dokumen ini akan memiliki nama yang berbeda. Misalkan prosedur dan guideline itu di dalam organisasi disebutkan dengan SOP. Tetapi juga ada di dalam organisasi disebutkan juga sebagai suatu, ada juga yang menyebutnya sebagai instruksi kerja atau manual prosedur. Nah, berarti di sini kita harus bisa, atau auditor itu harus bisa menggali kira-kira dokumen atau work product yang ada di dalam atau yang mewakili suatu domain itu di dalam organisasi namanya seperti apa atau namanya apa atau disebut apa. Oke, kalau sebelumnya kita sudah melihat tentang jenis-jenis barang bukti audit, baik itu dari COVID ya maupun dari SPBE. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat kriteria bahwa barang bukti audit itu disebut barang bukti yang berkualitas itu seperti apa. Nah, setidaknya ketika suatu barang bukti disebut sebagai barang bukti yang berkualitas, maka di sini memenuhi 4 kriteria ya. Mulai dari yang pertama yaitu sufficient atau cukup, yang kedua adalah kompeten atau layak, yang ketiga itu adalah relevan atau sesuai, dan yang keempat adalah useful atau berguna. Nah, apa yang dimaksud dengan sufficient? Yang dimaksud dengan sufficient adalah yaitu barang bukti yang memiliki ciri bahwa siapapun orangnya yang melihat atau membaca barang bukti ini, yaitu akan menyimpulkan hal yang sama atau merepresentasikan hal yang sama terkait dengan ya barang bukti atau evidence itu tadi. Maka di sini sudah disebut sebagai suatu barang bukti yang memiliki kualitas sufficient atau cukup. Yang kedua adalah kompeten. Yang dimaksud dengan kompeten itu adalah barang bukti ini didapatkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang jelas, benar, sesuai dengan karakteristik dari data yang akan dikumpulkan, dan banyaknya data itu memadai. Itu yang disebut dengan komponen tapi kompeten atau layak. Yang ketiga adalah relevan atau sesuai, yang artinya adalah suatu evidence itu sesuai dengan objek audit dan digunakan sebagai dasar temuan serta untuk rekomendasi seperti yang sudah saya contohkan tadi di COVID. Berarti di situ di dalam APO misalkan itu ada work product, yang mana work product akan bisa digunakan sebagai suatu barang bukti audit yang relevan tentunya, yang sesuai dengan objek auditnya. Yang keempat adalah useful atau berguna. Jadi suatu barang bukti atau evidence audit yang memiliki karakteristik useful, itu berarti barang bukti ini dapat digunakan organisasi untuk memperbaiki objek yang telah diaudit, sehingga harapannya adalah dengan adanya perbaikan ini tujuan organisasi itu bisa tercapai dengan baik. Oke, untuk berikutnya kalau misalkan kita ingin melihat atau ingin mengkategorikan dari barang bukti audit atau evidence berdasarkan dari jenis barang bukti audit tersebut, terutama dari sudut pandang bagaimana cara auditor untuk mendapatkannya, maka di sini bisa dibagi menjadi 2 jenis barang bukti audit. Yang pertama adalah direct evidence atau langsung, dan yang kedua adalah indirect circumstantial evidence atau barang bukti audit yang tidak langsung. Nah, apa yang dimaksud dengan barang bukti yang berjenis direct evidence? Yaitu suatu barang bukti berbentuk kesaksian atau pernyataan atau testimoni secara langsung dari auditi kepada auditor. Itu yang disebut dengan direct evidence ya. Jadi di sini didapatkan langsung dari auditi ke auditor secara eksplisit, misalkan melalui wawancara, maka itu bisa disebut sebagai direct evidence. Apa yang disebut dengan indirect
evidence atau suatu barang bukti yang tidak langsung, artinya adalah barang bukti dengan ciri ini itu ketika sudah didapatkan maka membutuhkan penalaran logis dari auditor sendiri untuk bisa menyimpulkan sebenarnya barang bukti ini gunanya untuk apa, mendukung apa di dalam kegiatan audit. Sehingga ketika auditor itu mendapatkan barang bukti dengan jenis indirect evidence, maka barang bukti ini harus dianalisis terlebih dahulu, sehingga hasil dari analisis tersebut akan bisa diberikan sebagai suatu dokumen untuk bisa mendukung direct evidence yang sudah didapatkan dari auditor langsung dari auditinya ya. Oke, ini merupakan contoh dari direct evidence, yaitu didapatkan melalui wawancara secara langsung atau pemberian kuesioner, yang mana kuesioner itu langsung diisi oleh auditor dengan menanyakan terlebih dahulu kira-kira isinya apa ke auditi itu ya. Ini merupakan contoh yang wawancara, ini merupakan contoh bagaimana melakukan direct evidence dengan menggunakan kuesioner, dan yang ketiga ini merupakan cara bagaimana mendapatkan suatu direct evidence dari sebuah sistem informasi yang ada di dalam suatu organisasi tentunya. Oke, untuk berikutnya ini merupakan salah satu contoh dari indirect evidence, yaitu dokumen review hasil wawancara kajian ulang master plan TI di PJT 1, yang mana hasil wawancara kajian ulang ini dibutuhkan untuk dianalisis terlebih dahulu untuk bisa didapatkan kesimpulannya seperti apa terkait dengan kondisi saat ini dan permasalahan yang terjadi di PJT. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari indirect evidence. Nah, oke, tadi kita sudah membahas dari jenis evidence berdasarkan cara untuk mendapatkannya atau cara untuk menyimpulkan evidence tersebut. Ada direct evidence, ada juga indirect evidence. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas jenis barang bukti audit atau jenis evidence berdasarkan bentuk dari evidence itu sendiri. Jadi di sini ada 4 jenis evidence. Yang pertama itu adalah physical evidence, yang kedua adalah testimonial, yang ketiga adalah documentary, dan yang keempat adalah analytical. Apa yang dimaksud dengan physical evidence? Yang dimaksud dengan physical evidence itu merupakan barang bukti yang berbentuk orang, kejadian, properti, gambar, peta, dan lain-lain, yang biasanya didapatkan melalui kegiatan observasi, yang nantinya kegiatan ini agar barang bukti itu dapat dinyatakan kuat, maka harus dilengkapi dengan dokumentasi atau observasi secara berkelompok yang dilakukan oleh orang banyak ya tentunya ya. Nah, itu yang disebut dengan physical evidence. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan testimonial evidence? Testimonial itu merupakan barang bukti yang berbentuk jawaban dari responden dari hasil wawancara atau interview, yang mana kegiatan ini atau jawaban ini masih perlu disimpulkan atau dianalisis lagi karena mungkin belum jelas idenya ketika dilakukan yang namanya suatu kegiatan wawancara, atau mungkin juga perlu untuk diperkuat dengan menggunakan dokumentasi tertentu agar bisa memperkuat testimonial tadi. Yang ketiga adalah documentary evidence, yang merupakan evidence yang berbentuk surat perjanjian, kontrak, atau dokumen bisnis, yang mana di sini dokumen-dokumen tersebut itu harus dilakukan pengendalian yang baik ya di dalam organisasi agar bisa ditentukan bahwa dokumen evidence tersebut itu kuat. Yang keempat adalah analytical evidence, yaitu hasil analisis yang berdasarkan perbandingan atau hubungan dengan suatu kriteria atau suatu standar. Ya, jadi hasil analytical berdasarkan standar yang ada. Nah, itu merupakan jenis barang bukti berdasarkan dari bentuk barang bukti yang ada. Oke, jadi untuk penjelasan selanjutnya kita akan bisa melihat pada tabel yang ada di depan, yaitu pemeringkatan barang bukti audit. Itu ternyata ada 3 peringkat atau ada 3 peringkat berdasarkan kualitas dari barang bukti itu sendiri. Yang pertama adalah poor evidence, yang kedua adalah good evidence, dan yang ketiga adalah best evidence.
Nah, bagaimana cara seorang auditor untuk bisa menentukan pemeringkatan barang bukti audit? Maka di sini auditor bisa melihat dari karakteristik tiap-tiap evidence tersebut berdasarkan relevansinya, tujuan dari barang bukti itu atau evidence itu, sumber dari mana evidence tersebut didapatkan, kompetensi dari pemberi barang bukti atau sumber barang buktinya itu sendiri, bagaimana caranya untuk menganalisis atau metode analisisnya, dan hasil dari kegiatan analisis tersebut yang akan menentukan kepercayaan atau kebenaran dari barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh seorang auditor. Nah, kalau misalkan kita lihat pure evidence, maka di sini relevansinya itu tidak relevan sama sekali dengan kegiatan audit yang dilakukan, memiliki tujuan yang rendah. Yang ketiga, sumbernya itu didapatkan dari orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang menjadi objek audit. Yang keempat adalah providernya atau sumbernya itu bias. Yang kelima adalah metode analisisnya itu tidak begitu sesuai dengan keilmuan yang ada ya. Dan yang terakhir adalah trustworthiness-nya itu low. Kalau misalkan kita lihat di sini good evidence, maka material relevansinya itu adalah berelasi, tetapi sangat sangat rendah atau sangat kecil relasinya. Tujuannya di sini adalah untuk mendukung fakta. Sumbernya itu dari orang-orang yang terkena dampak dari kegiatan di dalam organisasi yang kita audit. Yang mana di sini dampaknya secara tidak langsung ya, bisa dinyatakan seperti itu. Kompetensi of non-providernya itu adalah non-bias. Metode analisisnya itu adalah sudah menggunakan metode analisis yang sesuai. Trustworthiness-nya itu adalah medium. Berbeda dengan best evidence ya, yang mana relevansinya itu sangat tinggi, tujuannya itu tidak perlu untuk dijelaskan lagi karena memang sama dengan tujuan kita di dalam melakukan kegiatan audit. Source-nya itu didapatkan dari orang-orang yang relevan. Providernya itu adalah independen atau non-bias. Analisis metodenya itu adalah expert. Dan yang terakhir trustworthiness-nya, kalau misalkan ini sudah terpenuhi, itu adalah tinggi. Nah, oke, jadi itu merupakan pemeringkatan barang bukti audit. Oke, tentu saja yang namanya suatu barang bukti audit itu merupakan suatu dokumen yang biasanya di dalam organisasi itu berbentuk living document, yang artinya adalah diperbaiki secara terus-menerus. Oleh karena itu, di sini barang bukti audit itu setidaknya harus memiliki suatu siklus hidup, sehingga jika dilakukan perubahan, maka kita harus juga memperbaharui dari barang bukti yang harus didapatkan oleh seorang auditor. Nah, siklus hidupnya seperti apa? Yang pertama adalah initial discovery, untuk menentukan kira-kira apa yang harus kita kumpulkan atau barang bukti apa yang harus kita kumpulkan. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu mengidentifikasikan di dalam sebuah organisasi barang bukti itu namanya apa ya. Yang biasanya nama dari barang bukti di organisasi itu agak berbeda dengan standar yang ada yang akan kita gunakan untuk melakukan audit. Contohnya tadi ya, saya menggunakan contoh COBIT, yang mana di dalam COBIT itu ada work product. Work product di dalam COBIT itu dinamakan prosedur, tetapi kalau di dalam organisasi itu bisa berupa atau dokumen dengan nama SOP atau manual prosedur atau instruksi kerja. Nah, setelah diidentifikasikan, barang buktinya selanjutnya dikoleksi atau dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, selanjutnya barang bukti itu akan disimpan ke dalam suatu storage tertentu. Baru setelah disimpan dan dikategorikan sesuai dengan jenis barang buktinya, maka di sini akan dilakukan analisis. Setelah dilakukan analisis, maka kemudian akan dikembalikan lagi ke dalam suatu storage, yang mana di dalam storage ini akan dikumpulkan atau akan disatukan berdasarkan kriteria tertentu ya. Selanjutnya setelah dikumpulkan atau disatukan ke dalam sebuah storage,
dilakukan representasi dari suatu barang bukti itu sehingga bisa dianalisis yang dilanjutkan untuk dikembalikan ke customer atau ke owner atau ke auditi. Nah, itu merupakan siklus hidup barang bukti audit. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melihat bagaimana penerapan siklus hidup barang bukti audit itu ke dalam kegiatan audit secara real. Ya, jadi ini merupakan contoh penerapan siklus hidup barang bukti audit, yang mana studi kasusnya itu adalah melakukan audit organisasi, terutama terkait dengan kemampuan organisasi di dalam mengelola maupun melaksanakan tata kelola TI maupun SI. Kita menggunakan framework COBIT. Domain yang menjadi fokus dari kegiatan audit ini adalah APO atau Align, Plan, and Organize untuk proses yang pertama, yaitu pengelolaan kerangka kerja manajemen teknologi informasi. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali di dalam siklus hidup yaitu melakukan identifikasi. Di sini identifikasi dinyatakan bahwa auditor itu diharuskan untuk menguasai semua aktivitas. Jadi ada 14 aktivitas ya. Dan harus menguasai dokumen yang bisa menjadi suatu bukti kinerja. APO 01 di level yang pertama yang terdiri dari 40 dokumen hingga level yang kelima tentunya. Yang kedua, selain itu auditor juga harus mengenali key person yang akan menjadi penanggung jawab dari tiap aktivitas. Nah, barang bukti ini itu harus didokumentasikan dengan jelas dengan menggunakan apa? Rencananya auditor akan merepresentasikan barang bukti itu ke dalam sebuah bentuk foto maupun catatan. Nah, itu merupakan kegiatan yang dilakukan di dalam identification. Yang kedua adalah collection. Jadi di dalam collection akan dilakukan pengambilan data. Sehingga auditor di sini harus mengumpulkan seluruh dokumen yang bisa merepresentasikan domain APO proses yang pertama, baik itu berupa hard copy, soft copy, asli maupun berupa dokumen yang digandakan. Tentunya sesuai dengan konteks dari kegiatan audit yang dilakukan, yaitu APO 01. Yang mana barang bukti ini selanjutnya harus ditata atau disimpan dengan baik agar barang bukti tersebut tidak rusak, tertukar maupun hilang. Untuk langkah selanjutnya, maka seorang auditor harus melakukan initial preservation storage. Jadi setelah dilakukan pengambilan data, maka dokumen ini itu akan disimpan pada tempat yang layak sehingga mudah untuk diakses oleh auditor itu sendiri, yang mana dokumen ini akan menjadi lampiran di dalam laporan audit. Selanjutnya dilakukan analisis, jadi diperiksa dokumen barang bukti ini apakah sudah lengkap atau sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Langkah berikutnya di dalam siklus hidup audit yaitu post analysis preservation storage. Jadi dokumen itu akan dikembalikan ke posisi semula sesuai dengan urutannya. Kemudian dilakukan presentation yaitu menyajikan dokumen barang bukti itu, dan return to owner yaitu mengembalikan seluruh dokumen yang asli itu ke auditi. Nah, itu merupakan bagaimana penerapan contoh siklus hidup barang bukti audit di dalam kegiatan audit dengan studi kasus COVID-5. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cara pengumpulan barang bukti. Nah, di sini ada 4 cara pengumpulan barang bukti. Yang pertama adalah dengan menggunakan kuesioner, yang mana dengan menggunakan kuesioner ini, kuesioner akan diberikan ke responden, yang kemudian hasil jawaban responden itu akan kita catat. Jadi tidak kita serahkan kuesioner itu ke responden terus kita tinggal respondennya, tetapi kita tunggu responden itu untuk memberikan suatu statement. Selanjutnya dari statement tersebut kita akan catat ke dalam kuesioner, bisa merepresentasikan poin yang mana di dalam kuesioner. Yang kedua adalah dengan melakukan interview, yang mana dengan menggunakan interview maka akan dilakukan wawancara secara langsung maupun secara tidak langsung antara auditor dengan auditi. Yang ketiga adalah observasi, yaitu dengan cara untuk mengamati kegiatan atau proses yang dilakukan oleh setiap stakeholder
yang ada di dalam kegiatan audit. Dan yang terakhir adalah dokumen review, yaitu mereview setiap dokumen yang menjadi barang bukti audit. Nah, itu merupakan cara pengumpulan dari barang bukti.